Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Gunawan, jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, asal Universitas Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan mikroorganisme dalam industri pangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fermentasi. Fermentasi bahan pangan adalah hasil yang didapatkan dari proses mikroorganisme, baik bakteri, kamir, dan kapang terhadap bahan pangan yang diuji. Mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan dapat menghasilkan perubahan yang menguntungkan dan perubahan yang merugikan. Dari mikroorganisme yang memfermentasi bahan pangan yang paling penting adalah bakteri pembentuk asam laktat, asam asetat, dan beberapa jenis laktat. Bakteri asam laktat termasuk bakteri yang menghasilkan jumlah besar dan asam laktat sebagai hasil akhir dari metabolisme gula. Asam laktat yang didapatkan dengan cara tersebut mengakibatkan turunnya nilai pH terhadap lingkungan berkembang biaknya dan mengakibatkan terjadinya rasa asam. Proses ini juga dapat menghambat pertumbuhan dari beberapa jenis mikroorganisme lainnya. Ada dua bagian yang tidak berukuran besar mikroorganisme yang diketahui dari bagian ini, yaitu organisme yang bersifat homofermentatif dan heterofermentatif. Beberapa yang tergolong homofermentatif terpenting yang dapat menghasilkan asam laktat dari metabolisme gula, sedangkan yang beberapa yang termasuk heterofermentatif yang dapat menghasilkan karbon dioksida dan sedikit asam volatil lainnya, alkohol dan ester di samping asam laktat. Bagian yang sangat penting dalam proses fermentasi. Pertama adalah Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus cremoris. Semuanya ini adalah bakteri gram positif berbentuk bulat yang terdapat sebagai rantai dan semuanya mempunyai nilai ekonomis penting dalam industri susu. Yaitu Podococcus cerevisiae, Leuconostoc dextrosium. Jenis bakteri ini yaitu gram positif terbentuk bulat yang terdapat secara berpasangan atau berempat. Meskipun jenis ini dikatakan sebagai penghancur bir dan anggur, bakteri ini sangat penting dalam fermentasi daging dan sayuran. Selanjutnya ada Leuconostoc mustatoides, Leuconostoc dextrosium. Bakteri yang terdapat yaitu bakteri positif yang merupakan hasil produksi yang berbentuk bulat yang terdapat secara saling terhubung atau rantai tidak panjang. Bakteri-bakteri ini berperan dalam perusakan larutan gula dengan produksi pertumbuhan dextrin berlendir. Dengan demikian, jenis-jenis bakteri ini berupa bagian yang penting dalam permulaan fermentasi sayuran dan juga ditemukan dalam produk atau hasil bahan pangan seperti sari buah, anggur, dan bahan pangan lainnya. Selanjutnya adalah Lactobacillus lactis, Lactobacillus aedophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus flatarum, dan Lactobacillus delbrusil. Jenis-jenis organisme ini yaitu bakteri berbentuk batang gram positif dan sering berbentuk pasangan berupa rantai dari sel-selnya. Pada bagian ini biasanya lebih kuat terhadap keadaan asam daripada beberapa Pediscoccus atau Streptococcus, dan oleh karena itu lebih banyak terdapat proses terakhir dari fermentasi bagian asam laktat. Bakteri-bakteri ini berperan sangat penting dalam fermentasi susu dan sayuran dalam industri pangan. Sudah dijelaskan bagian-bagian bakteri asam laktat, selanjutnya ada bakteri asam propionat. Bakteri asam propionat termasuk kelompok yang ditemukan dalam golongan Propionatrium, berbentuk batang dan merupakan gram positif. Bakteri ini lebih sangat dibutuhkan pada fermentasi bahan pangan karena kelebihan dan kemampuannya yang bisa memfermentasi karbohidrat dan alkohol, dan juga dapat menghasilkan asam-asam propionat, asam asetat, dan karbon dioksida. Jenis-jenis bakteri ini penting dalam fermentasi keju Swiss dalam industri pangan. Selanjutnya ada bakteri asam asetat. Kelompok ini ditentukan dalam golongan Acetobacter. Sebagai contoh, Acetobacter aceti metabolismenya lebih bersifat aerobik, tetapi manfaatnya yang utama dalam fermentasi bahan pangan adalah dengan kelebihan dalam oksidasi alkohol dan karbohidrat lainnya menjadi asam asetat dan dimanfaatkan pada produk cuka atau yang biasanya digunakan dalam pabrik cuka. Ini ada kamir. Kamir dari sejak zaman peradaban dahulu biasanya digunakan dalam fermentasi yang bersifat alkohol, yang biasanya produk yang berperan penting dalam metabolismenya adalah etanol. Saccharosaperidae adalah bagian yang utama yang berperan dalam proses produksi minuman beralkohol seperti halnya pada bir dan anggur, dan juga digunakan untuk fermentasi adonan dalam perusahaan roti. Kapang.
Kapang dari bagian-bagian tertentu dimanfaatkan dalam proses produksi pada pembuatan beberapa macam produk seperti keju dan beberapa produk fermentasi lainnya pada bahan pangan Asia seperti produk kacang dan tempe. Beberapa dalam proses fermentasi mikroorganisme dalam industri harus ada 3 karakteristik yang sangat penting, yaitu mikroorganisme harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan lingkungan yang cocok untuk memperbanyak diri. Yang kedua, mikroorganisme yang terdapat harus memiliki kemampuan untuk mengatur kemampuan kekebalan fisiologi dan harus memiliki adanya enzim-enzim esensial yang tidak sulit dan tidak sedikit supaya perubahan-perubahan kimia yang diinginkan dapat terjadi. Kondisi yang terdapat pada lingkungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan bakteri harus sesuai dengan bakteri tersebut agar terjadi proses produksi yang selanjutnya. Berdasarkan sumber mikroorganisme pada proses fermentasi dapat dibagi menjadi 2. Fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan yang sangat proses pembuatannya tidak menggunakan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi kerap terjadi dalam tahap selanjutnya bahan pangan dalam proses pembuatannya yang menggunakan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Penjelasan yang di atas bisa disimpulkan bahwa mikroorganisme dalam bahan pangan memiliki peranan penting seperti ada proses pengolahan mentah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi karena enzim yang terdapat dalam mikroorganisme. Keuntungan yang dapat dari pemanfaatan jenis mikroorganisme yang diantaranya yaitu sebagai starter produk pangan hingga fungsinya yang mampu menghambat kerusakan dan pembusukan bahan pangan. Memiliki andil dalam terjadinya kerusakan dan proses pembusukan bahan. Proses pengolahan yang kurang tepat malah dapat menimbulkan timbulnya mikroorganisme patogen.